Nah, selanjutnya kita mau update dari sisi Adaro dan juga ADMR ya, Duo Alam Tria, my friends ya. Jadi kita mengingatkan ke my friends sebelumnya, kalau misalnya untuk ADMR dan Adaro, ekspektasinya ketika kita bahas terakhir mengenai dua saham ini di akhir tahun lalu, ekspektasinya adalah ADMR yang akan mengalami peningkatan jauh lebih signifikan terlebih dahulu, cepat atau lambat ADRO-nya akan mengikuti. Jadi kalau my friends mau coba cek archive-nya di akhir-akhir tahun lalu, ketika kita memasukkan ADMR di active watchlist di bulan-bulan Desember nih ya, ini di awal-awal Desember tahun lalu, akhir tahun lalu, itu kita menginformasikan bahwa ekspektasinya ADMR-nya harusnya akan mendapatkan apresiasi pasar terlebih dahulu dan kita expect ADRO-nya akan mendapatkan apresiasi lanjutan ya setelah ADMR mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, sejauh ini tesisnya berjalan dengan sangat baik kalau kita perhatikan my friends, dan kalau misalnya my friends lihat dari observasinya kami, setelah kejadian MSCI memberikan informasi interim freeze, harga sahamnya sudah mulai stabil lagi dan berangsur-angsur sudah mulai menyamai harga sebelum MSCI memberikan informasi interim freeze. Jadi kita bisa bilang bahwa dari sisi fundamentalnya on track, dari sisi teknikalnya juga sudah mulai berjalan, dan yang paling penting adalah secara struktur pasarnya ini sudah mulai kembali positif nih my friends. Jadi ekspektasinya hal yang terburuk beberapa waktu lalu, volatile yang memang membuat harga saham turun signifikan, kita expect sudah mulai mereda dan bisa berpotensi melanjutkan pergerakan ke arah positif lagi nih untuk si ADMR nih my friends ya. Nah, buat my friends yang mungkin baru nonton, belum pernah mengikuti, jadi kenapa kita masukkan ADMR ke active watchlist kita akhir tahun lalu, karena kita expect dari sisi smelter mereka yang berjalan ya, yang diekspektasikan mulai berjalan di kuartal keempat akhir, tapi diekspektasikan itu kenaikannya akan signifikan di tahun ini, ya smelter aluminiumnya mereka, dan kita ekspektasikan dari statement manajemen itu kenaikan outputnya bisa lebih besar dibandingkan akhir tahun lalu. Jadi kalau akhir tahun lalu outputnya 500.000 ton, di tahun ini dikejar sampai 1 juta ton nih my friends. Jadi ini imbasnya akan besar banget ke revenue ADMR, dan kalau misalnya bertanya apakah sudah price in belum ceritanya, sejauh ini kelihatannya belum ya my friends ya, karena yang namanya terefleksi atau tidak itu kita harus dengar dulu dari statement manajemen, di mana kita akan dengar dalam waktu dekat pasti karena rilis laporan keuangan di Maret ya terakhir ya untuk akhir tahun lalu ya, pasti itu akan ada manajemen guidance juga, itu akan kelihatan tuh my friends. Nah, ini kita expect statement dari manajemen ini masih on track, tidak ada perubahan, dan ini harusnya bisa memberikan imbas yang sangat positif banget buat top line-nya ADMR di tahun ini nih my friends. Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti ketinggalan nih kalau misalnya tiba-tiba nanti pergerakannya signifikan di si ADMR. Nah, kalau untuk ADRO ini sendiri, kenapa kita bilang agak terlambat dan nanti pasti akan mengikuti, karena sebenarnya dari si ADRO ini lagi ke masa transisi ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ADRO ini sekarang kontribusi terbesar dari revenue justru datang dari anaknya yaitu ADMR. Jadi kepemilikan ADRO di ADMR secara nggak langsung itu akan berimbas ke kinerja keuangannya ADRO dan akan mempengaruhi valuasi si ADRO ini sendiri. Nah, sebagai tambahan informasi, my friends, ADRO ini lagi transisi ke EBT, dan memang beberapa proyeknya baru akan kerasa imbasnya dalam beberapa tahun ke depan ya. Jadi nggak dalam waktu dekat nih, my friends. Tapi baik lagi, normalnya pasar itu kalau menghitung atau melihat perusahaan-perusahaan energi baru terbarukan itu melakukan valuasinya itu dalam sudah memperhitungkan kinerja dalam beberapa tahun ke depan nih. Jadi kita melihatnya terlepas memang belum proyek yang belum memberikan imbas secara langsung secara kinerja finansial, tapi cepat atau lambat karena valuasinya tergolong murah ya dibandingkan saham-saham EBT yang lainnya ya, ini harusnya akan menjadi salah satu perspektif yang menarik buat pasar, my friends. Jadi kita melihatnya ketika ADMR yang bisa melanjutkan rally, harusnya ADRO-nya juga bisa mengejar ketertinggalan nih, karena memang ADRO punya kepemilikan saham di ADMR yang harusnya merefleksikan juga ke kinerja keuangannya ADRO dan valuasi si ADRO. Jadi ADRO ini ceritanya lebih ke valuasi yang murah dan punya dapat imbas nih dari si ADMR-nya. Jadi my friends, kalau my friends perhatikan pergerakan harganya pun juga udah sama kayak ADMR, setelah MSCI interim freeze turun, tapi sekarang sudah mulai melawan lagi. Jadi secara pergerakan sudah balik lagi nih ke jalur momentum yang positifnya lagi. Jadi ekspektasinya bisa melanjutkan juga nih my friends. Jadi kita melihat dua alarm tree, dua-duanya ini ada di active watchlist kita. Ekspektasinya bisa melanjutkan momentum positif dalam beberapa waktu ke depan.
itu upgrade untuk ADMR dan juga ADRO ya, my friend.